Kita masih membahas syubhat orang-orang yang melegalkan syirik, para penyembah kubur, orang yang membolehkan meminta tolong kepada orang mati, meminta kepada penghuni kubur. Nah, ketika kita jelaskan bahwa perbuatan mereka adalah syirik dan bahwasanya mereka bisa menjadi musyrik, maka mereka dan ketika kita jelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kemusyrikan yang mereka lakukan sama seperti kemusyrikan orang-orang terdahulu, maka mereka berkata, orang-orang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, mereka tidak syahadat, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, mendustakan Rasul, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, menganggap Al-Quran adalah sihir. Sedangkan kami masih bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Apa jelasnya? Jadi kita ulang lagi. Tadi berarti nggak jelas dari awal ke akhir. Masih jelas. Ya, jadi gini, ketika kita jelaskan bahwasanya kepada orang-orang yang melakukan syirik dengan meminta tolong kepada orang mati, minta tolong kepada penghuni kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur. Ketika kita jelaskan perbuatan kalian syirik sama seperti perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu, seperti perbuatan Abu Lahab, Abu Jahal dan semacamnya. Nah, ketika kita jelaskan demikian dan kita sebutkan ayat-ayatnya, maka orang yang melakukan syirik tadi berkata, orang-orang musyrik yang Anda sebutkan yang dalam Al-Quran itu, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, mendustakan Rasul, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, menganggap Al-Quran sihir. Sedangkan kami bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Kami membenarkan Al-Quran, kami mengimani hari kebangkitan, kami puasa, kami sholat. Maka bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan mereka? Mereka itu siapa? Orang musyrik zaman dahulu, Abu Lahab, Abu Jahal dan semacamnya. Maka jawabannya, kata Syekh, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama jika seorang yang muslim membenarkan Rasul dalam satu perkara tapi tidak membenarkannya dalam perkara lain, maka orang seperti ini muslim apa kafir? Kafir, ya. Dia misalkan ada kata Rasul, ya Rasul benar dalam hal ini, tapi dalam hal ini salah, ini kafir, jelas sepakat para ulama. Nah, contohnya ada orang yang mengimani Al-Quran sebagai ayat Al-Quran tapi menolak sebagian ayat yang lain, muslim apa kafir? Kafir, ya. Begitu juga kalau ada orang yang mengesahkan Allah, mengakui bahwasanya Allah itu esa, dia melaksanakan sholat, zakat, puasa, tapi menolak kewajiban haji, muslim apa kafir? Kafir. Nah, kalau mengingkari satu cabang Islam yang sifatnya rukun saja kafir, apalagi mengingkari dasar dari semua rukun Islam, itu apa? Syahadat tauhid. Kalau mengingkari kewajiban haji saja kafir, apalagi mengingkari tauhidnya. Kalau seorang menyatakan haji itu tidak wajib, bagi orang mampu tetap tidak wajib, tidak wajib, ini kafir tidak? Begitu juga ada orang yang katakan kita boleh berdoa kepada Allah, boleh berdoa kepada Sayyidina Allah, kafir tidak? Kita boleh menyembah Allah, boleh menyembah Sayyidina Allah, ini kafir. Sama seperti orang yang menolak kewajiban haji, ya. Bahkan kalau yang cabang saja, seorang mengingkari yang cabang saja kafir, apalagi mengingkari inti dari semua cabang, yaitu apa? Tauhid. Nah, ini ya, ini yang kita bahas. Ini jawaban pertama dari Syekh, ya. Jawaban pertama dari Syekh, atau satu dan dua langsung tadi, ya. Lalu ketiga jawaban Syekh untuk membantah mereka yang menyatakan, bagaimana kalian menyamakan kami dengan mereka, orang-orang musyrik zaman dahulu, kami masih percaya Al-Quran, masih sholat, zakat dan semacamnya. Nah, jawaban kedua yaitu tentang Bani Hanifah, kaumnya Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka
mengucapkan dua kalimat syahadat, ya tidak? Mereka juga sholat, mereka juga menggunakan azan, puasa Ramadan. Tapi walaupun begitu, para sahabat memerangi mereka. Kalau ada yang bantah, kalau mereka bantah, ya wajarlah para sahabat Nabi memerangi mereka, karena mereka menganggap Musailamah adalah Nabi. Ya wajar mereka diperangi para sahabat Nabi yang masih hidup, karena mereka Bani Hanifah mengangkat Musailamah dari posisi orang biasa menjadi Nabi. Nah, maka kata Syekh, kalau memang mereka menjawab demikian, kita bantah justru ini maksudnya. Inilah yang kita inginkan. Maksudnya begini, kalau mengangkat seseorang biasa menjadi nabi saja kafir, apalagi mengangkat seorang menjadi posisi Tuhannya nabi, yaitu Allah. Jelas ya? Kalau orang biasa diangkat jadi nabi, kafir tidak? Apalagi mengangkat orang biasa menjadi Allah, seakan-akan seperti Allah, boleh diibadahi, boleh disembelihkan binatang untuknya, boleh bernazar untuknya. Nah, ini lebih kafir lagi. Ini jawaban ketiga ya. Lalu jawaban keempat yang disebutkan Syekh untuk menjawab mereka, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, mereka mengaku muslim, ya tidak? Siapa yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib? Syiah Sadaiyah. Ya, Syiah Sadaiyah ya. Mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib tapi yang gulu, ekstrim, sehingga menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Allah ya. Nah, ini jawaban untuk mereka nih yang keempat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat, kata Syekh, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka mengaku muslim, betul? Dan mereka juga bahkan belajar agama kepada para sahabat Nabi. Sama siapa? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, para sahabat besar. Nah, tapi ketika mereka mengangkat Ali menjadi Allah, mengangkat Ali dari posisi hamba menjadi posisi Allah, apa sikap para sahabat ketika itu? Menganggap mereka muslim, kafir ya. Jelas apa ya? Ini jawaban keempat. Walaupun mereka masih sholat, walaupun mereka masih zakat, tapi ketika mereka mengangkat Ali dari posisi hamba menjadi posisi Tuhannya hamba Allah, maka para sahabat sepakat bahwa mereka kafir, bahkan diperangi. Bahkan Ali bin Abi Thalib sampai membakar mereka, walaupun tindakan Ali tidak disetujui oleh para sahabat Nabi lainnya, diantaranya Ibnu Abbas. Nah, ini jawaban keempat Bapak ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima, yang terakhir, jawaban kelima untuk orang yang menyatakan, bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan orang-orang musyrik zaman dahulu ya. Mereka tidak syahadat, mereka tidak sholat, kalau kami sholat zakat. Nah, ini apa jawabannya? Yang kelima, Syekh menyebutkan Bani Abdul Qaddah, Ubaid al-Qaddah, Bani Ubaid al-Qaddah yang pernah menguasai Afrika Utara, Mesir di zaman Bani Abbas. Mereka semua bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mengucapkan syahadat. Mereka juga mengaku muslim, bahkan melaksanakan sholat Jumat. Padahal kalau kita telusuri, orang Syiah itu tidak melaksanakan sholat Jumat sampai Imam Mahdinya muncul. Bapak-bapak bisa tengok ke Iran sana, jalan-jalan ke Iran. Ada duta besar Indonesia, orang Indonesia ke Iran mau sholat Jumat. Nyampe ke setiap masjid loh, kok masjidnya tutup sholat Jumat. Biasanya kalau sholat Jumat kan ramai, ini kok tutup, kok masjidnya tutup, sampai akhirnya sholatnya di masjid kedutaan besar, kalau nggak salah KBRI baru itu ada, atau di kedutaan besar Arab Saudi misalkan, atau kedutaan besar beberapa negara Timur Tengah. Tapi di masjid-masjidnya nggak ada. Mereka tidak sholat Jumat sampai Imam Mahdi muncul baru sholat Jumat. Jelas ya? Tapi Syiah yang di ini, yang Ubaidiyah, ini kan yang di Mesir ini, Bani Ubaid al-Qaddah, ini dinasti Fatimiyah nama lainnya. Mereka Syiah, tapi mereka masih sholat Jumat.
Perhatikan, sholat Jumat, sholat jamaah. Sholat Jumat, sholat jamaah. Jadi kita kembali lagi, mereka dua kalimat syahadat mengucapkan, mereka mengaku sebagai muslim, sholat Jumat, sholat jamaah. Tapi kata Syekh, kalau mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat dalam beberapa perkara selain yang kita hadapi sekarang ini, yaitu penyelisihan dalam masalah tauhid. Ketika mereka menyelisih syariat dalam masalah selain tauhid, maka para ulama ketika itu sepakat akan kekafiran mereka dan memerangi mereka. Mereka boleh perangi. Jelas apa ya? Bani Ubaid al-Qadda atau lain dinasti Fatimiyah, mereka ini dulu kerajaan besar menguasai Mesir dan Afrika Utara. Ya. Mereka semua mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku Islam, sholat Jumat dan sholat jamaah. Artinya kalau sekilas kan muslim kan, tapi ketika mereka menampakkan penyelisihan dalam syariat dalam beberapa perkara, maka para ulama sepakat bahwa mereka kafir dan boleh perang. Sepakat para ulama ketika itu. Padahal penyelisihan mereka ketika itu bukan seperti orang-orang yang melakukan syirik di zaman Syekh. Jelas apa ya? Apa penyelisihan mereka? Para ulama menyebutkan contohnya seperti dinasti Fatimiyah ini, Bani Ubaid al-Qadda membolehkan menikahi dua wanita bersaudara. Dua wanita bersaudara, adik kakak. Boleh dinikah. Ini Bani Ubaid al-Qadda. Jadi kalau misalnya ada wanita ini adik kakak, boleh dinikahi dua-duanya. Pertanyaan boleh nggak? Kalau dalam Al-Quran nggak boleh, dalam sunnah nggak boleh, dalam hadis nggak boleh. Kalau sebutkan Rasulullah an tajma'u bainal ukhtaini, tidak boleh kalian menggabungkan antara dua wanita bersaudara. Adik kakak ini kan dua-duanya nggak boleh. Nah, tapi Bani Ubaid atau dinasti Fatimiyah menghalalkan demikian. Menghalalkan apa? Menikahi dua wanita yang bersaudara. Nah, karena perbuatan mereka ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka para ulama pun sepakat mereka telah keluar dari Islam, layak diperangi. Jelas apa ya? Nah, inilah yang terjadi. Nah, jadi dengan ini terbantahkanlah. Jadi kata Syekh ini, para ulama sepakat akan kekafiran mereka dan bahwasanya mereka boleh diperangi dan bahwasanya negeri mereka negeri perang, bukan negeri Islam. Makanya di sini kata Syekh Muhammad, wa bazahul muslimun hatta starqalu ma bi aidihim min buldanil muslimin. Dan kaum muslimin memerangi mereka sampai merebut apa yang ada di tangan mereka berupa negara-negara kaum muslimin. Artinya gini, ketika itu dinasti Fatimiyah ini kan menguasai daerah yang sangat luas. Afrika Utara hampir seluruh dia kuasai. Nah, setelah para ulama memfatwakan mereka adalah orang kafir, bukan muslim, boleh diperangi. Maka ketika itu kaum muslimin, terutama dipimpin oleh pemimpin dinasti Ayyub, namanya Salahuddin al-Ayyubi, mengkoordinir pasukan Islam untuk memerangi dinasti Fatimiyah. Jadi Salahuddin al-Ayyubi sebelum melawan tentara salib dari Eropa, menghabisi dulu dinasti Fatimiyah yang ada di Afrika Utara. Nah, ini menunjukkan kecerdikan Salahuddin al-Ayyubi. Karena Bapak, kalau mereka ini Salahuddin al-Ayyubi ini cerdik. Karena kalau misalkan dinasti Fatimiyah ini dibiarkan, lalu Salahuddin al-Ayyubi mengerahkan pasukan kaum muslimin melawan tentara salib, sangat besar kemungkinan mereka ini akan apa? Menusuk dari belakang. Mereka ini duri dalam daging. Duri dalam daging. Makanya Salahuddin al-Ayyubi cerdas. Oh, ini kalau dibiarkan kita akan keteteran melawan tentara salib. Udah, habisi dulu mereka. Dihancurkan dulu kerajaan Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Setelah hancur barulah mengerahkan pasukannya ke Palestina, merebut Palestina dari tentara salib. Pernah dengar kan kisah perang salib itu antara Nasrani dari Eropa dengan kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab? Jelas ya?
Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi yang dianggap pahlawan Islam itu kan kita pernah belajar kan bahwa dia pahlawan Islam yang berjasa merebut Baitul Maqdis Palestina dari tentara Salib. Jadi sebelum merebut Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi menyerang dulu apa? Mesir, meruntuhkan dulu dinasti Fatimiyah yang Syiah ini. Karena Salahuddin Al-Ayyubi tahu kalau ini dibiarkan nanti bukannya bantu kita perang, malah menusuk kita dari belakang. Seperti yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Abbasiyah diantaranya karena Syiah, menterinya yang berkhianat. Khalifah Abbasiyah ketika itu kan menghadapi pasukan Tatar dari Mongolia sana. Dan pasukan Tatar ini terkenal memang orang beringas. Kalau sudah menyerang satu kaum, dihabisi semua, nggak ada yang sisakan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, wanita dihabisi, bayi-bayi dihabisi. Ini pasukan Tatar. Nah, ketika itu pasukan Tatar sudah menghabisi daerah Asia Timur. Cina udah dikuasai, Afghanistan dikuasai, terus Iran terus tergerak menuju Baghdad. Sebelumnya yang mimpin Genghis Khan, oh itu termasuk kejam nih, pemimpin terkejam. Dia meninggal digantikan Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini dia sudah mulai bergerak mengepung kota Baghdad. Dan Baghdad ibu kota dinasti Abbasiyah. Nah, ketika dalam keadaan demikian, Khalifah ini, dinasti Abbasiyah yang terakhir ini menganggap wah ini Mongol ini Tatar ini pasukan besar. Kalau dilawan, ketika itu begini Bapak, terjadi perselisihan di antara umat Islam ketika pasukan Tatar menuju Baghdad. Sebagian bilang kita perang aja, membela mati-matian tanah air kita. Tapi sebagian lagi nggak usah, nanti kita kalah seperti di daerah Bukhara, daerah ini, lebih baik kita nyerah. Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin karena teror dari Tatar yang menakutkan. Jadi Tatar ini menakutkan orang, kalau udah masuk suatu kampung dihabisi semua yang di kampung. Nah, akhirnya karena ada perselisihan, Khalifah pun jadi apa? Menyaksikan istilahnya rakyatnya ada yang bilang perang, enggak usah, damai aja, perang. Sampai akhirnya si menteri dari Khalifah ini bilang udah ini aja lah, berunding aja, berunding saja dengan pemimpin Tatar Hulagu Khan supaya tidak menghabisi kita. Artinya kita menyerah baik-baik supaya artinya apa? Jangan ada pertumpahan darah. Nah, ini bisikan dari si menteri. Udah dia ulang Khalifah, Anda ini aja ketemu sana. Bertemu dengan pemimpin Tatar Hulagu Khan. Akhirnya bergeraklah Khalifah bersama seluruh anggota pasukannya plus keluarganya ke suatu tempat. Nah, setelah sampai tempat tersebut langsung dihabisi. Khalifah, anaknya, istrinya, semuanya anggota kerajaan dihabisi. Terus menteri Syiahnya mana? Kabur. Jadi dia ingin menjebak Khalifah supaya dihabisi oleh orang Tatar kafir. Nah, ini pengkhianatan Syiah yang terbesar dalam sejarah. Maka Bapak, kalau mereka menggaungkan di hadapan kita bela Palestina, kita bela rebut Masjidil Aqsa, ini cuma ngomong aja untuk mencari simpati dari kita. Pada hakikatnya mereka tidak ingin membela Palestina. Ya kalau membela Palestina ya sebagai manusia mungkin, tapi kalau sebagai saudara seiman enggak, karena mereka sendiri menganggap kita kafir, menganggap kita asalnya halal darah. Nah, ini Bapak ya, ini yang perlu kita ketahui. Nah, inilah yang terjadi, pengkhianatan Syiah terbesar dalam sejarah, yaitu ketika Khalifah dijebak masuk perangkapnya siapa? Perdana Menteri ini, sehingga menemui pemimpin Tatar Hulagu Khan, lalu akhirnya dibantai. Bukannya terjadi perundingan damai, gencatan senjata semacamnya, malah dibantai. Khalifah, anaknya, istrinya, semuanya habis. Nah, setelah itu pasukan Tatar masuk ke Baghdad, membantai semua kaum muslimin yang ada di situ. Sampai-sampai Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menyebutkan korbannya sampai 1 juta orang.
lautan Baghdad penuh dengan darah di mana-mana. Karena pas tentara menghabisi siapapun yang sembunyi dalam jembatan, yang sembunyi di bawah sumur, di bawah kasur, sampai dihabisi, dibakar. Perpustakaan Baghdad yang isinya buku dibuang ke sungai Eufrates. Ini pembantaian terbesar di dalam sejarah Islam. Ya, menyedihkan, Pak ya. Tapi dari sini kita harus ngambil pelajaran bahwasanya ada orang-orang yang selalu akan menusuk dari belakang. Maka kita harus waspada. Cukup itu terjadi zaman dahulu dan jangan terjadi di zaman sekarang. Jelas Bapak ya? Sama seperti ini. Terjadinya revolusi Iran. Ini saya sedikit menyinggung revolusi Iran. Jadi ketika itu sebagian ahlu sunnah tertipu oleh sebagian orang Syiah. Ketika itu kita harus menjatuhkan rezim Syah Reza Pahlavi. Nah, dia termasuk pemimpin katanya kejam, dia itu koruptor ini. Kita bergerak menjatuhkan bersama demi keadilan bersama. Pokoknya masyarakat ahlu sunnah di Irak itu boleh. Kita harus bergerak bersama. Siapa pemimpinnya? Khomeini. Dia adalah pemimpin yang adil begini. Nah, sebagian ahlu sunnah ikut-ikutan terpengaruh untuk menjatuhkan rezim ketika itu. Nah, setelah jatuh rezim, apa yang terjadi? Apakah ahlu sunnah hidup tenang? Ternyata setelah itu ahlu sunnah pun dibungkam. Ya, nggak bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan aman, nggak bisa melaksanakan sholat Jumat, nggak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam lainnya. Itu karena tertipu dengan satu sosok yang seolah dia akan memperjuangkan umat, ternyata malah menindas umat. Nah, kita ambil pelajaran dari sejarah dari kisah tadi pembantaian Khalifah dinasti Abbasiyah, terus yang di Iran dan yang lainnya lagi, banyak kisahnya ya. Kalau kita mau cerdas, ikuti langkah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sebelum memerangi musuh, habisi dulu musuh dalam selimut yang akan menusuk dari belakang. Ya, jelas Bapak ya. Jadi jangan mudah percaya dengan mereka. Kalaupun mereka ngasih bantuan, pasti ada tujuan. Tidak ada makan siang yang gratis, istilahnya gitu. Kata atau orang bule ya, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau mereka orang-orang Syiah memberikan bantuan tertentu, pasti ada tujuannya ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi sekali lagi ini jawaban yang ke berapa tadi? 1, 5 saya. 2, 3, 4, 5 ya, 5. Ini jawaban kelima ya. Jadi ketika orang yang melakukan syirik ini menyatakan, bagaimana kalian samakan kami dengan orang-orang musyrik zaman dahulu? Mereka tidak syahadat, tidak sholat. Kalau kamu sholat masih syahadat. Syekh membantah dengan menyebutkan Bani Ubaid al-Qaddah, dinasti Fatimiyah, dulu mereka juga syahadat, mereka juga sholat Jumat jamaah. Tapi tatkala mereka menghalalkan sebagian yang Allah haramkan, yaitu apa contohnya? Menghalalkan apa? Menikahi 2 wanita yang masih bersaudara. Nah, tatkala mereka menghalalkan demikian, maka kaum muslimin, para ulama pun sepakat bahwa mereka telah keluar dari Islam dan boleh diperangi. Dan bahwasanya negeri mereka bukan negeri Islam, tapi negeri perang. Akhirnya kaum muslimin pun memerangi mereka sampai merebut negara-negara kaum muslimin yang ada di tangan mereka. Mesir, Maroko, Aljazair, terus direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga bersihlah Afrika dan Asia dari dinasti Fatimiyah. Walaupun sisanya masih bertengger di Iran, di Bahrain dan sebagian Yaman, ya. Tapi yang di Iran, sebagian Yaman ketika itu tidak se ekstrim seperti yang di Mesir ini. Jelas ya? Itu jawaban kelima. Nah, jawaban keenam kita baca kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa yuqalu aidan idza kana al-awwalun lam yakfuru illa li annahum jama'u baina syirki wa takdzibi rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wa inkaril ba'ats wa ghairi dzalik, fama ma'na al-bab alladhi dzakara al-ulama fi kulli madhhab babu hukmil murtad wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi.
Kata Syekh, dan dikatakan juga bantahan untuk orang yang melegalkan tadi syirik. Kata Syekh, jika orang-orang terdahulu, musyrik terdahulu tidak kafir kecuali kalau mereka menggabungkan antara syirik dan mendustakan Rasul, Quran, dan mengingkari hari kebangkitan dan semacamnya, maka apa makna bab yang disebutkan ulama dalam setiap madhab, bab hukum murtad, yaitu muslim yang keluar setelah masuk Islam. Artinya begini Bapak, kalau memang seorang itu baru dianggap murtad, baru dianggap keluar dari Islam kalau dia melakukan syirik, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, mengingkari hari kebangkitan, maka kalau memang seorang baru dianggap keluar dari Islam, kalau memenuhi ini semua, nggak perlu satu, harus semuanya, maka untuk apa para ulama menyusun dalam kitab mereka bab hukum murtad? Dan para ulama di sini tsumma dzakaru kata Syekh, dzakaru anwa'an katsirah kullu naw'in minha yukaffir. Kemudian para ulama menyebutkan banyak macam kemurtadan, perbuatan yang masing-masingnya bisa menyebabkan keluar dari Islam. Jadi nggak perlu semuanya dilakukan baru keluar dari Islam, satu saja dilakukan keluar dari Islam. Nah, jadi begini, kalau memang seorang nggak dianggap kafir kecuali kalau melakukan syirik, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mendustakan hari kebangkitan. Kalau memang ini baru melakukan ini baru dianggap kafir, maka untuk apa para ulama menyusun bab apa tadi? Hukum murtad. Para ulama menyusun bab hukum murtad dan menyebutkan beberapa perkara yang bisa menyebabkan seorang murtad. Satu persatu dilakukan, walaupun satu itu bisa murtad. Jelas ya? Nah, ini maksudnya nih. Kata Syekh sini, kullu naw'in min kafir, masing-masingnya bisa menyebabkan keluar dari Islam, wa yuhillu dama rajuli wa mala, dan bisa menyebabkan darahnya dan hartanya halal. Artinya boleh dihukum mati dan diambil hartanya. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiran 'inda man fa'alaha. Sampai-sampai para ulama menyebutkan beberapa perkara ringan menurut orang yang melakukannya. Maksudnya gini, orang melakukannya nggak ringan, padahal ini mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa? Mithla kalimatin yadkuruha bilisani duna qalbi atau kalimatin yadkuruha ala wajhil mashi wal la'ib. Seperti kalimat, perkataan yang disebutkan oleh lisan tanpa diyakini oleh hati, atau kalimat, perkataan yang disebutkan dalam bentuk candaan dan gurauan. Artinya begini Bapak, para ulama menyusun dalam kitab fikih dari semua mazhab bab hukum murtad. Nah, di antaranya para ulama menyebutkan perkara-perkara yang sekilas remeh tapi bisa mengeluarkan dari Islam. Contohnya, Syekh menyebutkan seperti ada orang yang mengucapkan suatu kalimat dengan lisannya, kalimat kekafirannya, tapi tidak diyakini oleh hatinya, ini kafir, bisa keluar dari Islam. Contohnya seperti ini, saya sebutkan contoh. Kalau ada orang dalam keadaan sadar menyatakan Tuhan saya, misalkan ya Isa, Nabi Isa, atau istilahnya Yesus. Ada orang Muslim ngomong Tuhan saya Yesus. Dia mengucapkan dalam keadaan sadar, walaupun hatinya tidak meyakini, maka kata ulama keluar dari Islam. Hati-hati itu, nggak bisa sembarangan, ya. Atau mengucapkannya dalam keadaan bercanda, dan seringnya ini bercanda begitu. Jadi seorang nyatakan, misalkan begini, seperti sebagian orang nyatakan, oh saya mau ini loh berjemur di atas rumah lah. Kenapa? Latihan masuk neraka. Latihan masuk neraka. Ini namanya apa? Mengejek, ya kan? Mengejek neraka, ini keluar dari Islam. Hati-hati, walaupun bercanda, apalagi serius. Bahkan para ulama yang menyebutkan bahwa dalam masalah hukum murtad, ada sebagian ulama madzhab menyebutkan kalau ada orang yang menyebut masjid dengan kata tasghir, kecil, ini bisa keluar dari Islam.
Maksudnya gini, kalau dalam bahasa Arab itu bahwa kalau ada nama, misalkan Umar, nama orang kan. Kalau Umar kecil, Brumair, Umar kecil, jelas ya. Atau misalkan apa contohnya lagi, Umar, Umair, Sahal, Sahal. Kalau Sahal kecil, Suhail. Nah itu. Ini kan boleh kan? Nah, tapi kata para ulama kalau ada orang yang nyebut masjid dengan Musaijid, kafir, keluar dari Islam. Bayangkan, ada ulama yang mengatakan demikian. Karena apa? Kalau dikatakan Musaijid, masjid yang kecil, seakan-akan apa? Meremehkan. Nah itu hati-hati. Lihat tuh. Maka jaga lisan kita. Kadang kita itu ingin bercanda supaya orang tertawa, tapi dengan mengucapkan kata-kata yang mungkar, bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Jelas apa ya? Enggak disyaratkan harus tahu itu bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau seorang tidak tahu itu tidak boleh, dia mengucapkan, walaupun bercanda, keluar dari Islam. Jelas ya? Gini, saya memberikan contoh gini. Kalau ada orang yang mencela Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini, misalkan ada orang yang berkata Nabi Muhammad ini adalah gila wanita, misalkan ada orang ngomong begitu, atau maniak seks misalkan itu. Kalau orang ini mengucapkannya dalam keadaan sadar, dia sadar dengan ucapannya, misalkan bercanda tapi sadar, dia tahu itu salah, tapi nggak tahu kalau menyebabkan keluar dari Islam. Pertanyaannya, keluar dari Islam tidak? Keluar dari Islam, keluar. Walaupun dia nggak tahu itu keluar, tapi kalau dia tahu itu salah, dia ucapannya keluar dari Islam. Sama seperti ini, Bapak. Kalau ada orang yang berzina, dia tahu berzina haram, tapi nggak tahu kalau hukumannya dirajam. Misalkan ada orang yang sudah nikah zina, orang ini tahu zina itu haram, tapi dia nggak tahu hukumannya dirajam. Pertanyaannya, kalau dia melakukan zina, dirajam tidak? Dirajam. Walaupun dia nggak tahu, saya nggak tahu hukumannya rajam. Yang saya tahu cuma salah, nggak jadi alasan. Kamu udah tahu itu salah, tapi kamu tetap melakukannya, maka konsekuensinya kamu dapat hukumannya. Maka begitu pula orang yang mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan sadar, walaupun tidak tahu itu menyebabkan keluar dari Islam, tapi dia sudah tahu tidak boleh saya ucapkannya. Tapi karena mungkin bercanda supaya bikin orang tertawa, dia mengucapkan kata itu, makanya keluar dari Islam. Nah, ini hati-hati Bapak ya. Jadi perkara apa seorang bisa keluar dari Islam ini tidak mesti harus melakukan semua jenis kekafiran. Karena kalau disyaratkan seorang baru keluar dari Islam kalau melaksanakan semua jenis kekafiran, kira-kira ada orang seperti itu? Walaupun ada bisa dihitung jari. Nggak semua orang melakukan semua kekafiran, nggak semua Bapak. Mungkin ada sebagian orang melakukan kekafiran dari sisi ini, tapi tidak melakukan kekafiran dari sisi lain. Contohnya orang Yahudi, mereka tidak melakukan syirik. Mereka meyakini Allah satu, tapi kafir kan? Kafirnya kenapa? Mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Isa kan? Jadi kan disyaratkan orang Yahudi kafir kalau pertama berbuat syirik, menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran. Pada saat yang begitu, satu saja pembatal keislaman, satu saja perbuatan yang menyebabkan seorang murtad, kalau dilakukan itu langsung murtad, keluar dari Islam. Jelas apa ya? Soal jelas ya. Kalau nggak jelas diingatkan aja. Atau kalau terlalu cepat, tolong ingatkan ya. Karena ini masalah tauhid, masalah akidah, penting kita memahaminya dengan benar ya. Jangan ada yang samar-samar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu jawaban keberapa? 6 ya. Nah, sekarang jawaban ke-7 kata Syekh. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga kata Syekh, alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ama sami'ta anna Allah kaffarahum bi kalimatin ma'a qawlin fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkun wa yahujjun wa yuwahhidun. Dan dikatakan juga
orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Taubah 74. Allah berfirman yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengucapkan kata-kata kekafiran, padahal mereka, kata Allah, sudah mengucapkan kata kekafiran dan kafir setelah keislaman mereka. Mereka bersumpah di hadapan kami nggak mengucapkan apa-apa, padahal mereka telah mengucapkan kata-kata apa? Kafir, kata-kata kekafiran, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Kata Syekh, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah telah menyatakan mereka kafir karena apa? Kalimat perkataan yang mana padahal mereka ini ada di zaman Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, sholat bersama beliau, melaksanakan apa, bayar zakat, melaksanakan haji, bahkan mengesahkan Allah. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka bukan orang penyembah berhala. Di sini kata Syekh, mereka orang yang sholat, syahadat, sholat, menunaikan zakat, haji, bahkan jihad. Bayangkan, ada di antara bapak yang sudah jihad di sini? Nggak ada kan? Dia udah jihad nih. Mereka udah jihad. Tapi tatkala mereka mengucapkan kalimat kekafiran, apakah mereka masih Islam? Keluar dari Islam. Nah lihat tuh, padahal cuma perkataan, satu perkataan tapi menyebabkan mereka keluar dari Islam. Jadi nggak disyaratkan seorang keluar dari Islam harus melakukan semua kafiran, cukup satu saja sudah keluar dari Islam. Jelas ya? Ya, insya Allah pembahasan sisa dari jawaban ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.